Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfedi Akbar. Saya dengan NIM 2132300. Saya dari kelas PKD 2 kelas C. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan khutbah singkat tentang mempersiapkan bekal sebelum kematian. Oke, baik, langsung saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qallallaha ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita semua selalu termasuk mendapatkan hidayah serta berada di dalam keadaan Islam dan sehat hingga akhir zaman. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya dan memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Sesungguhnya tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan terus memanjatkan doa kepadanya. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, dan tidak sedikit di antara mereka adalah saudara-saudara kita, bahkan keluarga terdekat kita. Siapa saja dan kapan saja atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi nanti di kehidupan kita ke depannya. Itu kematian merupakan suatu gerbang, suatu pintu untuk menuju ke akhirat, di mana kita akan ditimbang semua perbuatan baik buruk ataupun jahat selama kita di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini Al-Baqarah ayat 28 menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada kemudian diadakan karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah meniupkan ruh kepada diri kita. Lalu Allah juga yang menjadikannya dia sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Di ayat ini, di Al-Baqarah ayat 28 ini menjelaskan juga bahwa semua makhluk hidup pada waktunya akan mati. Ketika kita sudah ditarik nyawanya karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menghindari itu. Jadi nanti kita semua pasti yang sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam menghadapi kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya pasti akan ada banyak hal ya yang harus kita lakukan sebelum menuju ke kematian.
Tetapi yang akan saya sampaikan hanya ada 3 hal. Yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Seperti yang sudah disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, dan siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, artinya, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal yang kita praktikkan dalam diri kita, itu bisa menjadi adalah amalan terakhir kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus mengalir di pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan dapat mendoakan kita kelak. Yang ketiga, yang terakhir adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah adalah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di masa dia hidupnya. Demikian untuk khutbah singkat yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.